Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatan min lisanina yafqahu aqwalana ya mu'allim Ibrahim al-hikmah Al-Mukarram ya Anda Tuan Guru Nabi Muhammad Tuduli Badruddin Mustasyar PPNU Rais Kuliah PWNU NTB beserta jajarannya, zuriat, keluarga besar Tuan Guru Haji Muhammad Saleh Hambali Bekal, para tuan guru, para masyayikh, para murid, dan kita semua. Alhamdulillah, izinkan saya menyampaikan beberapa hal tentang riwayat Tuan Guru Muhammad Saleh Hambali Bekal. Tadi ada saya baca sebelum muqaddimah tadi itu adalah ya mu'allim Ibrahim al-hikmah alimna. Itu adalah doa sebelum belajar. Doa sebelum belajar yang ada di dalam kitab Tuan Guru Saleh Hambali Bekal. Ya mu'allim Ibrahim al-hikmah alimna. Ada doa juga setelah belajar yang selalu dilazimkan, mulazamatkan oleh Tuan Guru baru juga dan kita semua adalah Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana fa'allimna ma jahilna waftah 'alaina futuhal 'arifina bika. Allahumma ma mananta bihi fatammimhu wa ma an'amta bihi fala taslubhu wa ma sattartahu fala tahtikhu wa ma 'alimtahu faghfirhu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu adalah doa setelah pengajian. Doa ini sebelum dan setelahnya wajib dibaca oleh Tuan Guru Bekal beserta muridnya dan kita semua. Semoga anak-anakku misalkan yang ada di madrasah-madrasah Bekal dan kita semua dapat mengamalkan tradisi ini. Ini ada kitab kecil yang saya bawa, namanya inilah kitab Jalilul Haul karangan Al-Alim Al-Allamah Ar-Rabbani Al-Syaikh Al-Haj Muhammad Saleh Hambali Bekal. Ini saya dapatkan ditulis oleh ditulis tangan oleh Tuan Guru baru. Ini beliau sendiri saksinya. Saya dapatkan dari buku, ada punya buku beliau punya catatan, buku agak tebal. Ya mungkin biasa buku saku, tapi agak tebal. Beliau itu rajin menulis. Tuan Guru baru rajin menulis beliau. Termasuk ini saya dapatkan kitab Jalilul Haul ini. Jalilul Haul ini adalah mengapa diadakan tradisi haul. Mengapa? Ini adalah dalilnya. Ini ditulis langsung oleh Tuan Guru Bekal. Dalilnya apa? Sampai beliau mengutip Dakhiratul Ma'ad, Syarih Ratibul Haddad juga. Beliau juga yang minta izin, minta izin kepada anak gurunya Tuan Guru Mutawalli Jelwaru, gurunya Tuan Guru Saleh Hambali Bekal, Tuan Guru Yahya Jelwaru. Tapi ketika sudah wafat beliau minta izin untuk ditulis seperti ini juga kepada Tuan Guru Mutawalli Jelwaru. Dalam kitab ini beliau sebutkan, saya meminta izin kepada anak guruku Tuan Guru Haji Mutawalli Jelwaru. Izin beliau luar biasa. Begitu tradisi kejujuran, tradisi intelektual Tuan Guru Bekal. Dan di sini ada banyak ratib. Di sini adalah atrah banyak. Mungkin ini merupakan nantinya ketika sebelum haul, tradisi haul itu dibaca. Karena di sini ada 5 atau 6 doa, termasuk doa tolak bala ketika dulu ada gempa dulu, zaman dulu. Itu ada dititipkan doa juga Tuan Guru Ahmad Retetet, Tuan Guru Ahmad Retetet, Tuan Guru Ahmad bin Tuan Guru Umar Lagi. Penuturan Tuan Guru baru
ketika Tuan Guru Ahmad Rakyat biasanya matur atau sampai kepada Bengkel, Tuan Guru Bengkel itu takzimnya luar biasa. Biasanya Tuan Guru Ahmad itu berpakaian seadanya, ya kah copak camping atau kotor atau segala macam. Tapi oleh Tuan Guru Bengkel apa? Disilahkan, dimandikan, diharumkan, dikasih pakaian dan segala macam. Itu luar biasa, takzim gurunya. Itu merupakan tradisi Bengkel yang sungguh sangat luar biasa, sungguh sangat luar biasa. Dan alhamdulillah di sini izinkan saya bacakan wasiat dari Tuan Guru Bengkel dulu sebelum riwayat hidupnya yang ditulis oleh beliau sendiri. Wasiat ini dulu ditulis, disampaikan tanggal 20 Agustus tahun 68. Tuan Guru Bengkel itu wafat tanggal 7 September 68. Jadi hitungannya 17 hari atau 18 hari sebelum wafat sudah menuliskan wasiat. Dan yang menulis wasiat itu adalah Tuan Guru Bagu. Ada manuskripnya dan saya baca dan saya tanda dan saya tahu itu adalah tulisan Tuan Guru Bagu. Dan saya langsung rujuk, kemudian saya juga matur ke Tuan Guru Bagu, apakah benar menulis segala macam? Benar. Ini adalah wasiat beliau tanggal 20 Agustus. Berarti sekitar 18 hari sebelum wafat beliau sudah merasakan ada firasat. Biasanya ada tanda itu 40 hari memang. 40 hari sebelum wafat itu ada tanda-tanda dan hanya orang-orang yang tertentu yang mengetahuinya. Ini wasiat Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Saleh Hambali Bengkel pada pertemuan yang terakhir 20 Agustus 1968. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur alhamdulillah, ini dibaca oleh Tuan Guru Bengkel. Syukur alhamdulillah saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pertemuan ini dapat kita langsungkan pada hari ini. Barangkali inilah pertemuan yang terakhir antara saya dan kamu sekalian. Tanggal segitu beliau menyebutkan seperti ini. Barangkali inilah pertemuan yang terakhir antara saya dan kamu sekalian. Oleh karena itu saya amanatkan sebagai berikut. Ini wasiat yang ditulis di makam, di dinding yang pintu. Amalkan segala pelajaran dan petunjuk yang kamu peroleh dari saya, dan usahakan agar pengetahuanmu bertambah dengan menuntut ilmu pada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Luar biasa beliau. Pertama, amalkan ilmu yang kamu dapat, amalkan. Kemudian lanjutkan, kembangkan ilmu itu, tambah ilmu kamu itu dengan belajar pada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada banyak kitab, ada beberapa kitab referensi, termasuk ada karangan Kiai Tuban Abdul Fadl namanya Al-Kawakibul Lama'ah fi Tahqiqil Musamma bi Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu adalah referensi utama. Kemudian ada juga tulisan dari Hashim Ash'ari Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kemudian ada juga dari Ali Maksum Rakyat juga menulis, ada kitab Hujjatu Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu menjadi referensi kita yang wajib kita baca. Dua, selain dari itu saya minta padamu semua agar dipelihara terus perguruan Darul Quran dan usahakan supaya berkembang menjadi besar. Pesan beliau. Selain dari itu saya minta padamu semua agar dipelihara terus perguruan Darul Quran. Dulu namanya perguruan Darul Quran.
Dulu tidak disebut pondok pesantren, tapi memang dulu perguruan istilahnya, dan usahakan supaya berkembang. Ini wajib menjadi tanggung jawab kita, keluarga, zuriat, santri, dan kita semua untuk mengembangkan perguruan Darul Quran. Dan dicontohkan oleh Tuan Guru Bagu, ketaatan beliau itu mengabdikan diri beliau dan mengembangkan pondok pesantren yang namanya Qamarul Huda. Qamarul Huda ini adalah timur masjid ini. Qamarul Huda timur masjid ini. Di depan ini namanya Syamsul Huda. Itu kebanyakan orang Lombok Timur. Kemudian di dekat SD itu namanya Najmul Huda. Kemudian di Khalwat itu namanya Abdul Huda dan Umul Huda. Juga seperti itu. Tuan Guru Bagu mengabadikan nama itu untuk pondoknya, takziman, takriman untuk dari gurunya. Yang ketiga, peliharalah dan pertinggikan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan jagalah persatuan dan kesatuan antara semua. Jadi pelihara, pertinggikan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kita jaga persatuan kita. Inilah amanat saya padamu, dan peliharalah baik-baik. Ini dulu ketika diminta menulis wasiat, Tuan Guru Bagu diminta untuk mencari referensinya dan menulisnya. Dalil-dalil yang pertama sampai ketiga. Yang pertama adalah pelajari Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka beliau itu dalilnya apa? Man amila bima alima allamahullahu ilma ma lam yakun. Siapa yang mengimplementasikan, siapa yang mengajarkan, siapa yang mempraktikkan dari ilmu yang beliau dapat, yang dia dapatkan dari ibunya, Allah itu akan memberikan ilmu laduni kepadanya. Dua, idza mata Adam inqata'a amaluhu illa min talatin, sadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u wa waladin salihin yad'u lahu ba'da mautihi, wa waladin salihin yad'u lahu yad'u lahu ba'da mautihi. Ini Tuan Guru Bagu mendapatkan tafsiran itu adalah anak itu anak kandung, dan juga itu adalah santrinya. Itu dua-dua dapat. Awaladin salihin yad'ulah, anak kita sebagai anak kandung dan kita sebagai santri dari Tuan Guru Bengkel dapat berbakti kepada guru kita, orang tua kita itu, dengan mendoakan Tuan Guru Bengkel, Tuan Guru Bagu. Ini adalah tafsiran yang saya diajarkan oleh Tuan Guru Bagu. Awaladin salihin yad'ulah. Oleh karenanya ada hadis yang menyatakan aba'uka talata, bapakmu itu ada dua. Abuka alladhi waladaka, bapakmu pertama adalah orang yang melahirkan kamu, maksudnya inak nama kita. Abuka alladhi waladaka. Kemudian abuka alladhi zawwadaka ibnatahu, mertuamu yang kedua. Yang ketiga abuka alladhi 'allamaka. Yang ketiga adalah bapakmu adalah orang yang mengajari kamu. Wa huwa afdaluhum, itu adalah yang terbaik. Mengapa guru yang terbaik? Karena guru itu adalah orang berruh wal jasad. Jamaah sekalian, terakhir, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Itu adalah dalil yang ditulis oleh Tuan Guru Bagu. Tuan Guru Bengkel, izinkan langsung saya membacakan dalam hidup Tuan Guru Bengkel yang ditulis oleh beliau sendiri. Tambahannya banyak juga, tapi ini yang singkat ditulis oleh beliau. Dengan nama Allah yang maha luas dan maha kekal kasih sayangnya, segala puji hanya bagi Allah yang Esa, dan selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad yang tidak ada Nabi setelahnya, juga kepada keluarga, sahabat, dan siapa yang melindunginya. Amma ba'du. Maka inilah terjemah
Tuan Guru Muhammad Saleh Hambali Bengkel. Tuan Guru Bengkel tidak menyebut dirinya Tuan Guru, tapi menulisnya dengan Haji saja. Tapi saya bacanya Tuan Guru. Maka inilah terjemah Tuan Guru Haji Muhammad Saleh Hambali Bengkel, semoga Allah mengampuninya. Amin. Apabila telah dibuntingkan dia oleh ibunya 6 bulan, maka mati bapaknya rahimahullah. Usia kandungan 6 bulan, bapaknya meninggal. Hambali, bapaknya meninggal, yang namanya Hambali. Diperanakkan dia oleh ibunya pada bulan puasa Ramadan, tanggal 7 Ramadan, malam Sabtu waktu Isya pada tahun 1313 Hijriah, yaitu 21 Februari 1896. 2 tahun setelah kemerdekaan Lombok dari Bali, dari Hindu, lahir Tuan Guru Bengkel 1896. Pada malam Sabtu beliau lahir. Sabtu paginya itu wafat beliau jam 7:30. Yang mentalkinkan beliau itu Tuan Guru Ibrahim Khalidi. Kemudian yang takziah dan Tuan Guru Abhar Muhyiddin. Dinamakan dia oleh orang yang soleh bernama Haji Ali dengan nama Muhammad Saleh. Jadi Haji Ali yang menamakan beliau itu namanya Muhammad Saleh. Pada hari Senin, baru berumur dia 6 bulan, maka mati ibunya rahimahullah ta'ala. Maka jadilah ia yatim piatu hafizahullah ta'ala. 6 bulan dalam kandungan bapaknya meninggal. 6 bulan kelahirannya ibunya meninggal. Jadi seperti kisah Nabi. Kemudian daripada mati ibunya, maka diambil ia jadi anak angkat oleh anak bapak mudanya bernama Bapak Rajab Haji Abdullah, dan istrinya bernama Ibu Rajab, anak ibu mudanya. Adalah pada waktu diambil ia jadi anak angkat, asal keduanya miskin. Maka kemudian daripadanya jadilah keduanya dianugerahi Allah Ta'ala sekaya-kaya orang yang di kampungnya di Bengkel. Paling miskin ini anak Rajab ini atau Abdullah ini kemudian mengangkat Tuan Guru Bengkel, mengangkat jadi anak anugerah Allah. Dia menjadi orang yang terkaya, sekaya-kaya orang Bengkel. Itu berkah. Apabila telah berumur 7 tahun, diserahkan dia oleh bapak angkatnya mengaji Al-Quran Al-Karim kepada seorang yang ahli tajwid bernama Bapak Ramli, Guru Sumbawa. Sebab dinamakan dia Guru Sumbawa karena ia pergi ke Sumbawa Taliwang mengaji Al-Quran pada dia guru yang ahli tajwid. Apabila ia berumur 12 tahun, maka ia dibawa naik haji ke Mekah oleh ibu angkatnya pada tahun 1325 atau tahun 1908. 12 tahun umur Tuan Guru Bengkel dibawa naik haji oleh ibu angkatnya 1908. Ibu angkatnya meninggal di Mekah pada bulan haji tanggal 6 tahun itu. Jadi 10 Januari 1908 diajak ke Mekah. 2 hari sebelum hari Tarwiyah, ibu angkatnya meninggal. Lengkap. Hitungan manusiawi kita lengkap, penderitaan lengkap, semua meninggal. Maka Muhammad Saleh Bengkel menahun di Mekah 9 tahun kurang sedikit, karena ia turun pulang pada Mekah pada setengah bulan puasa pada permulaan perang di Mekah. Jadi Tuan Guru Bengkel tinggal di Mekah 9 tahun kurang sedikit. Dia pulang pada pertengahan bulan puasa. Mengapa pulang? Karena terjadi perang Said. Perang Ali Saud dengan Said Hussein yang dimenangkan oleh ini Ali Saud, keluarga Saud yang sekarang. Pulang beliau dan tinggal berumah di Maulid Nabi, kemudian di Maulid Ali beserta menuntut ilmu. Permulaan gurunya Al-Alim Al-Allamah lagi Hafiz
Muhammad Arsyad bin Tuan Guru Umar Sumbawa. Tuan Guru Umar Sumbawa ini terkenal dan banyak kitabnya. Muridnya itu anaknya Tuan Guru Bengkel berguru kepada anaknya, namanya Tuan Guru Muhammad Arsyad, Syekh Muhammad Arsyad bin Tuan Guru Umar Sumbawa. Dan Guru Umar Telayu Apanadomo berguru, namanya Tuan Guru Umar Telayu. Nah, ini Tuan Guru Umar Telayu mempunyai ada dua kitab, Mandarul Amrad dan Al-Lubu Al-Mantur. Mandarul Amrad inilah yang diedit oleh Tuan Guru Bengkel, ditasih kemudian diterbitkan oleh Tuan Guru Bengkel. Namanya Luqatul Jauharah. Apa namanya? Mandarul Amrad ini, Mandarul Amrad. Dan Mandarul Amrad ini di kitab ini ditulis pengantar oleh Tuan Guru Bengkel bahwasanya Tuan Guru Umar Telayu itu lahir, tapi istilah di kitab Mandarul Amrad itulah terbit matahari. Jadi Tuan Guru Umar Telayu diandaikan dia oleh Tuan Guru Bengkel dengan matahari yang terbit, yang lahir. Tahun berapa? 1852. Hitungan seumuran atau seumuran dengan Kiai Hasyim Asy'ari. Kemudian Tuan Guru Usman Sarawak dan Tuan Guru Mukhtar Bogor, Jakarta. Tuan Guru Mukhtar ini yang mengajarkan doa yang selalu diamalkan oleh Tuan Guru Bagu, Allahumma ja'al banina qudala wa sulaha wa ulamal amilina nusaha. Itu adalah doa yang selalu diamalkan. Itu adalah syair doa dari Tuan Guru Mukhtar Bogor. Itu ada manuskripnya, saya dapatkan dan saya tulis lengkap, kemudian selalu didoakan, dilantunkan oleh Tuan Guru Bengkel, Tuan Guru Bagu beserta kita semua. Allahumma ja'al banina qudala wa sulaha wa ulama al-amilina usaha. Pertama, banina qudala wa sulaha wa ulama al-amilina usaha. Ada 5 kriteria yang diminta. Kemudian Tuan Guru Salim Cianjur dan Tuan Guru Abdul Hamid Pagutan, Tuan Guru Abdul Hamid Pagutan dan Tuan Guru Abdul Ghani Kumbrana, Guru Abdul Rahman Kumbrana Bali, dan Tuan Guru Uthman Pontianak, dan Tuan Guru Asy'ari Sekarbele, dan Tuan Guru Yahya Jerwaru yang tadi disebutkan. Ini masalah tarikat beliau belajar. Dan Syekh Said Al-Yamani dan Syekh Saleh Bapadol. Syekh Saleh Bapadol ini adalah guru dari Tuan Guru dari Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari juga. Jadi bertemu silsilah keguruannya di Syekh Saleh Bapadol. Dan Syekh Ali Maliki Al-Makki beserta mendapat ijazah ilmu dan silsilah gurunya yang muttasil sampai kepada Rasulullah. Dan Syekh Hamdan Al-Maghribi Maluku, dan Syekh Abdul Sattar India, dan Syekh Said Khadrawi Al-Makki. Guru Qur'annya Tuan Guru Muhammad Arsyad Sumbawa Al-Badhkur yang sudah disebutkan, juga Tuan Guru Amin Penjuru, dan Syekh Misbah Banten Al-Hafidh Quran, dan Syekh Abdullah Sanmura serta Hafiz Quran, dan Syekh Ali Umairah Al-Qayyumi Al-Misri, orang Mesir yang Hafiz Al-Quran di Masjid Al-Madinah Al-Munawwarah. Guru tarikatnya dan zikir-zikirnya adalah Tuan Guru Amin Penjuru dan Tuan Guru Mukhtar Jakarta yang tadi saya sebutkan, dan Syekh Hasan bin Said Al-Yamani, dan Tuan Guru Ahyar Jakarta Al-Badhkurin. Jadi Tuan Guru Bengkel mempunyai tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah Khalwatiyah. Qadiriyah Naqsabandiyah turun ke Tuan Guru Abhar. Ini yang saya tahu. Yang lainnya banyak kan. Tuan Guru Abhar. Tuan Guru Abhar meneruskan, ini adalah diminta beliau itu untuk ke ke Jombang juga. Untuk mentahqiq tarikatnya itu Naqsabandiyahnya. Tuan Guru Bagu mendapatkan tarekat Qadiriyah Khalwatiyah. Qadiriyah Khalwatiyah kalau tidak salah tahun 65. Mendapatkan tarekat Qadiriyah Khalwatiyah. Beliau itu. Kalau Qadiriyah Naqsabandiyah dari Tuan Guru Tuan Guru Makmun Prayu. Seperti itu beliau dapatkan. Jadi beliau, dan itu saya tulis juga di kitab yang kecil ini tentang silsilah tarekatnya dan bagaimana pengamalannya seperti itu.
Mengapa tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah Khalwatiyah atau mengapa tarekat Qadiriyah Khalwatiyah Bengkel? Mengapa? Karena itu saya pernah tanyakan matur ke Tuan Guru Bagu, mengapa? Karena itu lebih praktis dalam hati, sikap sehari-hari tidak tampak, tapi itu diamalkan terus, dan talqin zikirnya itu masih dalam silsilahnya ada yang saya dapatkan. Allahumma ya Allah, mudah-mudahan hamba al-murni wal-jani Muhammad Saleh hamba di Bengkel Al-Kampenani. Perhatikan, mohon maaf ya, ini Tuan Guru Bengkel yang menulis. Allahumma ya Allah, mudah-mudahan hamba al-murni wal-jani Muhammad Saleh hamba di Bengkel. Kalau beliau menyebut dirinya al-mudhni wal-jani, itu adalah ketundukan beliau sebagai hamba. Tapi kita murid tidak boleh menyebut guru kita al-muqtarab al-mudhni wal-jani, tidak boleh. Itu saya pernah ditegur oleh Guru Bagu. Tidak boleh, itu tidak boleh dicatat, dicoret itu, tidak boleh. Tidak boleh kita mengantar sesuatu mengatakan bahwasanya guru saya al-mudhni wal-jani, tidak boleh. Kecuali dirinya sendiri yang mengucapkan al-mudhni wal-jani. Kalau kita al-alimul allamah ar-rabbani Tuan Guru Muhammad Saleh Al-Bengkel, baru benar. Seperti itu kita mengucapkan biar tidak salah. Maksudnya kesalahan saya, biar cukup saya yang salah, tapi maksudnya biar jamaah sekalian benar dalam pengucapan maupun pengungkapannya. Dan segala sekalian orang yang mengaji kepada hamba mendapat ilmu yang memberi manfaat dan berkah dari dunia sampai akhirat, dengan berkah sekalian guru-guru dan syekh-syekh hamba yang madzurin telah disebut sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Izin sedikit, Tuan Guru Bagu selalu menuturkan kepada saya, beliau juga pernah dipesan sebelum wafat Tuan Guru Bengkel, kalau kamu ada masalah datang ke saya. Tuan Guru Bagu hitungan wajib, saya katakan wajib. Secara mungkin dibangun, walaupun sampai sakitnya beliau pun hadir muhakam. Tawassul. Tadi disebutkan bahwasanya ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Para wali Allah itu hidup. Tuan Guru Bagu datang matur ke Tuan Guru Bengkel, hidup, ruh mereka itu satu. Sampai pernah saya bertanya kepada Tuan Guru Bagu, beliau sendiri, ini ada beliau Syekh, bagaimana komunikasi antum dengan Tuan Guru Bengkel? Sudah, apa dia nyambung saja, sehingga hitungan terlintas seluruh apa yang saya minta, apa yang segala keluhan, segala macam itu saya sampaikan. Seperti orang yang mengadu kepada gurunya, kepada orang tuanya, ini masalah tulis segala macam, minta yang lebih dekat dengan Allah untuk memberikan solusi. Seperti itu. Dan itu banyak buktinya. Tuan Guru Bagu ini adalah dengan segala macam persoalan segala macamnya, beliau pasti matur ke Tuan Guru Bengkel. Saya sendiri yang penulis segala hitungan, kewajiban saya hitungan lewat di sini setiap waktu dan segala macam, saya wajib membaca Al-Fatihah. Nabi, sahabat, aulia Allah, kemudian kepada keluarga yang di sini, dzurriyyah, kemudian Tuan Guru Bengkel, kemudian semuanya saya bacakan seluruh. Tuan Guru Bagu berkuliah, saya bacakan semua. Itu cara saya taksir. Saya berpesan bahwasanya kitab Tuan Guru Bengkel itu banyak, ada 18. Ada sudah beberapa yang sudah dicetak. Saya katakan, saya pesan, cara kita awal ini bukan hanya tradisi seperti ini saja, tapi bagaimana kita bersyukur sudah dikarangkan kitab oleh Tuan Guru Bengkel. Mana-mana itu dipakai di sekolahan kita, di pengajian kita, di mana kita mengambil kitab. Saya sampai sekarang mengajarkan kitab itu di Banjar saya, di masjid saya di Batu. Pasti sudah banyak. Intan berlian perhiasan suami istri, cempaka mulia perhiasan manusia, al-mawadah salihiyah juga, taklimus sibiyah bedoyatil bayan juga, semua sudah kata. Dan sekarang saya lagi menerjemah kitab namanya Bintang Perniagaan pada Kelebihan Perusahaan. Bahwasanya Tuan Guru Bengkel itu bukan orang yang
duniawi. Bukan. Sampai nulis bintang perniagaan atau etika bisnis atau bisnis dalam Islam seperti itu. Itu luar biasa. Detil-detil ada keilmuannya. Paling tidak itu kita jadikan rujukan di pondok-pondok pesantren kita, di pengajian kita, dimanapun kita berada. Dan hal ini adalah azimat kita. Ada wirid baru, ada zikir 17 yang sudah dimasukkan dalam wirid baru oleh Tuan Guru Baru. Itu kita amalkan. Jadi jangan hanya sebatas ritual kita, tapi kita bermanfaat di keluarga kita, di masyarakat kita adalah untuk mengajikan karya Tuan Guru Bengkel yang luar biasa sekali. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.